Bapak Ibu Jemaat GKMI Progo yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur di hari Minggu ini, mengucap syukur Tuhan berikan kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya pun percaya jemaat yang sakit oleh bilur-bilur darah Tuhan akan dipulihkan, akan disembuhkan. Kita percaya bahwa kita selalu rindu untuk bersekutu, beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kondisi yang saat ini tidak memungkinkan, tetapi kita tetap berusaha untuk melayani jemaat dalam ibadah online bersama, kita bersama bersekutu dari rumah masing-masing, memuji, memuliakan Allah. Mari kita awali pujian penyembahan kita mau agungkan nama Tuhan, kita mau katakan bahwa Engkaulah Tuhan kekuatanku, tempat perlindunganku. Perlindunganku
Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hendaklah di dalam setiap hati kita berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh dipertemukan di minggu hari ini. Kita mengucap syukur karena kebaikan dan kesetiaan Allah. Saat ini kami mau undang Bapak Ibu untuk mari kita mengecap dan melihat betapa baiknya Allah. Dalam kondisi yang seperti ini kita mau katakan bahwa Allah itu tetap baik, Allah itu tetap luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan
Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang akan memelihara kita sampai selama-lamanya. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, ku rindu firman-Mu setiap hari menghidupi kebenaran Engkau. Setiap waktu
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada minggu ini kami kembali merenungkan firman-Mu, dan kami mohon kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai semua kami untuk memahami dan untuk mengerti, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini tema khotbah adalah Petrus sebagai batu yang hidup. Saya ambil dari Matius 16 ayat 15 sampai 19. Dan ayat-ayat ini saya tidak akan baca, dan Bapak Ibu boleh membacanya di rumah masing-masing. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara, ada dua perbedaan penafsiran tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan batu karang di dalam Matius pasal 16, khususnya ayat yang ke-18. Yang pertama, saudara-saudaraku, ada yang menafsirkan bahwa batu karang itu yang dimaksud adalah menuju kepada Petrus. Sehingga ada gereja yang menjadikan Petrus sebagai dasar jemaat atau dasar gereja. Penafsiran yang pertama. Tapi ada juga penafsiran yang kedua mengatakan bahwa batu karang yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-18 bukan Petrus, tetapi itu menuju kepada Kristus Yesus. Sekalipun saudara-saudaraku, nama Petrus itu artinya adalah batu. Namun dalam ayat yang ke-18 disebutkan di sana, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, menunjuk kepada pengakuan Petrus, khususnya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, terserah Bapak Ibu, cenderung Bapak Ibu kemana di dalam dua penafsiran ini. Tapi pada saat ini saya cenderung pada penafsiran yang kedua. Kalau kita sepakat, saudara-saudaraku, pada penafsiran yang kedua, bahwa batu karang itu menuju kepada Yesus Kristus, maka saudara-saudaraku, harusnya kita akan menghidupi keteladanan Yesus Kristus. Demikian yang dilakukan oleh Petrus. Dan secara khusus pada saat ini adalah jemaat-jemaat Kristen yang hidup di zaman sekarang ini. Tuhan menginginkan agar Petrus, yang artinya adalah batu, menjadi batu-batu yang hidup bagi dunia. Demikian juga Tuhan menghendaki pada kita sebagai jemaat masa sekarang ini. Saudaraku, kita tidak terlalu memperdebatkan kedua penafsiran ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, bagaimana sikap kita atau bagaimana cara kita, perbuatan kita, supaya kita menjadi atau dapat menjadi batu-batu yang hidup. Kalau tadi Petrus disebut batu, tapi bukan dalam arti seperti Yesus Kristus adalah dasar dari jemaat. Tapi sebenarnya Petrus itu dijadikan sebagai batu-batu yang hidup. Artinya mengerjakan keteladanan Kristus di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah bergereja, dan di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Maka pertanyaannya,
perbuatan apakah yang juga kita lakukan supaya kita menjadi batu-batu yang hidup. Saudaraku, bermula dari pernyataan Yesus atau pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, Yesus bertanya tentang siapa dirinya. Dan di dalam ayat 13 sampai 14 itu adalah tanggapan dari dunia tentang siapa Yesus menurut mereka. Sedangkan mulai dari ayat 15 sampai 17 adalah merupakan jawaban Petrus tentang siapa Yesus. Ketika Yesus bertanya di dalam ayat yang ke-15 misalnya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka ayat yang ke-16, Simon menjawab atau Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi perhatikan saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, ada yang menarik yang perlu kita renungkan, yang perlu kita simak di dalam ayat ini. Setelah Petrus menjawab demikian kepada Yesus, maka di dalam ayat yang ke-17 Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Di awal saudara-saudaraku, Yesus memuji komentar, jawaban, pandangan Petrus tentang diri Yesus itu siapa. Tapi setelah itu saudara-saudaraku, Yesus akan mengkritisi si Petrus. Dia katakan, hai Petrus, yang memperkatakan itu bukanlah kamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Apa arti perkataan Tuhan Yesus ini? Bukankah sesuatu yang baik kalau kemudian Petrus telah menjawab seperti itu kepada Yesus? Saudaraku, paling tidak ada dua sebenarnya yang direview kembali oleh Yesus tentang pribadi Petrus. Di dalam pengakuannya itu, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, tetapi Yesus mengkritisi Petrus, bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Yesus sedang mengatakan dua hal kepada Petrus. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus sedang membongkar kesombongan hati, keangkuhan hati dari Petrus. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Siapakah kita yang tidak kenal kepada yang namanya Petrus? Dia adalah seorang murid yang dekat dengan Yesus. Dia adalah seorang murid yang sama seperti murid yang lain, yang juga melayani bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sifat keangkuhan diri, sifat kesombongan diri itu masih melekat di dalam diri Petrus. Terutama saudara-saudaraku, di awal-awal di mana Yesus memberitahukan tentang kesengsaraannya, memberitahukan tentang penderitaannya. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia tarik tangan Yesus, lalu dia katakan tidak. Bahkan saudara-saudaraku, pada pagi hari waktu Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia tampil sebagai sosok yang hebat. Dia tampil sebagai sosok yang kuat. Dia tampil sebagai sosok yang membela Yesus. Dia menghalau semua yang menangkap Yesus itu. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, di dalam diri Petrus, dia melihat ada satu kekuatan yang betul-betul berkobar-kobar di dalam dirinya. Tapi dia tidak tahu sebenarnya itu adalah sebuah
kalau tidak dikelola dengan baik, adalah sebuah mara bahaya yang membawa dia kepada keangkuhan hati dan kesombongan diri. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya ketika Petrus berkata engkau adalah Mesias, lalu Yesus kemudian melanjutkan, hei Petrus, itu bukan kamu yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang di surga. Sebenarnya yang ada dalam hatimu adalah bahwa Yesus itu adalah sebagai raja yang membebaskan orang Yahudi dari pemerintahan Romawi. Titik. Saudara-saudaraku, ini merupakan pengajaran penting bagi kita. Pengajaran penting bagi Petrus pada saat itu. Kalau engkau Petrus punya karakter yang kuat. Hai Petrus, kalau engkau punya kepribadian yang tegas. Ada keunggulan-keunggulan yang terjadi di dalam hidupmu. Ingat, itu bukan karena kamu hebat. Itu bukan karena kamu bisa. Semua yang ada dalam dirimu itu adalah pemberian Tuhan. Jangan sekali-kali engkau gunakan itu untuk kesombongan dirimu. Yesus sedang mengatakan itu. Jikalau engkau mau menjadi batu-batu yang hidup, maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terutama apa yang sedang engkau konsep tentang dirimu di hadapan Tuhan. Konsep ini Bapak Ibu yang seringkali tersembunyi bagi orang, tapi terlihat bagi Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka pikiran manusia itu tidak selalu sinkron dengan pikiran Tuhan. Memang benar, pikiran manusia, konsep manusia terbatas, tetapi konsep Tuhan sempurna. Bagaimana mungkin bisa sinkron? Tidak mungkin. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti itu, harusnya kita adalah menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang tidak angkuh, orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah, memperhatikan siapa saja, dan kita memberikan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengerjakan ini, di titik inilah kita telah menjadi batu-batu yang hidup. Tapi ketika kita menampilkan yang sebaliknya, disebut orang Kristen tapi kok angkuh, disebut orang percaya tapi kok suka marah-marah, disebut orang yang pengikut Yesus tapi kok gak ada perubahan. Orang akan melihat kita dan menjadi batu sandungan hidup kita dalam mereka. Di titik ini kita tidak menjadi batu-batu yang hidup buat mereka. Yesus menginginkan agar kita menjadi batu-batu yang hidup. Sama seperti Petrus juga berkata, sama seperti Yesus juga berkata kepada Petrus agar dia menjadi batu yang hidup. Yesus membongkar keangkuhan hati. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus membongkar inkonsisten perkataan dan perbuatan. Tadi malam ketika saya mempersiapkan materi ini, lalu saya bertanya kepada anak saya, Intan. Saya bilang sama dia, "Nak, kamu pernah mengikuti lomba 17 Agustus? Pernah. Lomba apa yang paling kamu ingat?" Dia bilang, "Lomba lari pakai karung, tapi di dalamnya ada 2 orang." Lalu saya bertanya sama dia, "Kenapa setiap lomba karung atau balap karung itu paling 2 meter lalu jatuh?" Anak saya mengatakan, "Saya tahu, Pak." "Apa?" "Karena langkahnya tidak sama.
Dua orang dalam karung itu, yang satu melangkah ke depan, tapi yang satu masih diam. Jadi tidak sama. Itu sebabnya kenapa mereka jatuh. Saudara-saudaraku, ketika perkataan kita atau perbuatan kita tidak sesuai dengan perkataan kita, maka jangan harap kita akan menjadi batu-batu yang hidup. Ini yang kemudian Yesus katakan kepada Petrus, "Hai Petrus, ingat, pada masa lalu seperti apa engkau berkata dan seperti apa engkau berbuat." Yesus mengingatkan kembali Petrus pada sebuah peristiwa. Pada saat Yesus kemudian hendak ditangkap, dia maju ke depan dan dia katakan, "Biarlah aku garda paling depan." Dia menjadi pembela dan dia katakan, "Jangan takut." Barangkali seperti itu. Jangan khawatir, ada Petrus yang hebat. Perkataannya luar biasa. Tapi saudara-saudaraku, ketika Yesus kemudian sudah ditangkap, lalu disiksa, dan itu ada banyak orang yang menyaksikan, dan tiba-tiba bukan orang yang hebat yang berkata, tapi hanya seorang anak kecil dan seorang perempuan mengatakan, "Itu adalah juga dia yang bersama-sama dengan Yesus." Petrus bilang apa? "Maaf, bukan saya." Dan pada saat itu juga ayam berkokok, saudara-saudara. Yesus ingin mereview kembali pemikiran Petrus. Petrus, ingat, harus ada keserasian antara apa yang engkau perkatakan dengan apa yang engkau perbuat. Maka di titik ini juga engkau telah menjadi batu yang hidup. Hari ini saudara-saudara, susah untuk mendapatkan orang yang jujur. Susah untuk menemukan orang yang tidak berbohong. Tapi saudara-saudaraku, apakah kita sama dengan orang-orang yang seperti itu? Tentu tidak. Kalau sampai kita sama, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi batu yang hidup. Oleh karena itu, mari kita berubah. Mari kita perkatakan dan kita lakukan di dalam perbuatan kita. Hari-hari ini ada banyak masyarakat yang sudah mulai tidak percaya kepada orang-orang yang di atas mereka. Saya lihat, saya dengar mereka bercerita bagaimana pembagian paket sembako dan lain-lain sebagainya. Mereka enggak kebagian dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam hati saya, kenapa sih kok kalian enggak sabar? Mungkin pada saat ini baru di titik ini dibagikan. Mungkin sebentar lagi di titik sana, di titik itu dan lain-lain sebagainya. Sehingga semua merata. Tapi sudah terlanjur di dalam pikiran mereka, semua orang itu tidak bisa dipercaya. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau hidup kita sebagai orang-orang mengatakan aku mengasihi Yesus, tapi apa tanggapan orang kepada kita? Ternyata mereka gak percaya kita. Kenapa? Karena seringkali perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Maka kita tidak akan pernah menjadi batu yang hidup. Hari ini kita semua ada dalam rumah kita masing-masing, beribadah, berdoa, bersekutu bersama keluarga kita. Kalau ada kesempatan kita saling bertukar doa satu dengan yang lain lewat SMS, lewat WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Saatnya untuk engkau pulihkan kepercayaan yang telah hilang mungkin selama ini. Hai engkau bapak-bapak kepada istrimu atau kepada anakmu, hai engkau ibu-ibu kepada suamimu atau kepada anak-anak, demikian juga anak-anak. Kesempatan untuk mulai rekonsiliasi sehingga anak mulai percaya kepada bapaknya. Demikian juga pasangan suami istri, ayah dan ibu mulai percaya sungguh-sungguh kepada istrinya. Istri juga demikian sebaliknya kepada suaminya. Sehingga
mereka di dalam keluarga itu menjadi batu yang hidup. Saudara-saudaraku, mari kita akan melakukan firman Tuhan ini. Kalau Yesus memberi perintah agar Petrus menjadi batu yang hidup, hari ini pun kita diajarkan oleh Tuhan Yesus agar kita menjadi batu yang hidup. Dengan cara apa? 2 hal. Yang pertama, saudara-saudaraku, bongkarlah kesombongan diri dan pulihkanlah menjadi orang yang rendah hati. Dan yang kedua adalah sinkronkanlah antara apa yang engkau perkatakan dengan apa yang engkau perbuat. Maka Tuhan selalu berkenan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kami mohon Engkau berkati dalam kehidupan kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Kami dimampukan juga oleh Tuhan untuk melakukannya, untuk mempraktekannya. Seringkali kami lemah Tuhan, tetapi dengan tuntunan Tuhan kami mampu untuk melakukannya. Tuhan, berkati seluruh jemaat kami, berkati seluruh orang-orang yang bersama dengan kami, berkati gereja kami, dan berkati juga Tuhan bangsa dan negara ini, terutama di dalam masa-masa pandemik. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau akan menjauhkan kami dari segala virus yang sedang mewabah ini Tuhan. Memberi hikmat kepada para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan Tuhan tolong agar semua pemimpin-pemimpin kami secara pemerintahan, demikian juga kami dalam gereja, diberikan kesehatan, diberikan satu tujuan, agar kami bisa mengelola dengan baik situasi-situasi yang kami alami, yang seringkali menyulitkan kami. Namun dengan pimpinan Tuhan, kami yakin Engkau pasti menguatkan kami. Berkati jemaat-jemaat kami yang sakit dan yang lemah tubuh. Berkati jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang membutuhkan dukungan doa, baik dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan kehidupan mereka. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan, dan biarlah Tuhan mereka juga dikenyangkan secara rohani di tengah-tengah di mana kami jarang ketemu Tuhan oleh karena situasi dan keadaan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus Engkau menjamah mereka, dan Engkau memperkatakan, membisikkan kasih-Mu yang selalu terulur kepada mereka. Pagi ini kami bawa dalam doa kami untuk jemaat-jemaat kami yang ulang tahun. Bapak kami, demikian juga untuk Ibu Lili. Kami berdoa untuk Bapak Setia. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes atau Bapak Edo. Kami berdoa untuk adik kami atau anak kami, Anissa Kurniasari. Dan kami juga membawa di dalam doa kami untuk Bapak Surya. Tuhan memberi mereka kesehatan, Tuhan memberi mereka kekuatan, dan biarlah Tuhan menolong mereka sehingga usia yang panjang dan umur yang terus Engkau beri kepada mereka menjadi usia yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Umur yang mereka sukai karena mereka selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kehidupan mereka hari lepas hari. Kuatkan mereka, dan Tuhan tolong. Terima kasih Engkau telah membawa mereka bersama-sama dengan kami di dalam keluarga besar GKMI Progo. Dan kami berdoa untuk semua kami yang pada pagi hari ini telah mempersiapkan materi ini Bapa, mulai dari sound system, mulai dari orang-orang yang mengerjakannya, melakukan pengeditan dan lain-lain sebagainya, mengerjakan dengan baik. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga mereka, beri mereka kesehatan, para pemain musik, singer, MC, dan semua kami yang terlibat, para majelis yang memberi dukungan. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami segera akan mengakhiri kebaktian ini, dan kami mohon Tuhan akan memberkati kami. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan.
kiranya damai dan kasih karunia dari Allah Bapa selalu bersama-sama dengan engkau. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus tetap atas hidupmu, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu, tetap setia, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.